Oke Bang, perkenalkan kami dari kelompok 44, Framework Jump Penetration Testing, yaitu XXS dan RFI. Oke, next. Oke, perkenalkan nama saya Sami Basam, NPM saya 230625063. Saya di sini sebagai pentest XXS. Perkenalkan, nama saya Maxwell Zevanya Ginting, NPM 23062221200. Di sini saya sebagai pentester untuk RFI. Oke, next. Oke, pendahuluan presentasi ini dibuat untuk menjabarkan isi dari laporan. Artinya pada presentasi ini akan membahas mengenai reflected SSS dan RFI, contoh aplikasi yang rentan terhadap kedua celah tersebut, alur serangan, serta remediasi yang relevan. Oke, next. Ruang lingkupnya itu adalah ada in scope-nya itu reflected SSS dan RFI, penyerangan target yang rentan terhadap kedua celah, remediasi dari kedua celah terhadap target. Untuk out scope-nya itu exploit selain reflected SSS dan RFI. Oke. Oke, jadi untuk metodologi penetration testing itu terdiri dari 5 tahap. Pertama, kelompok kami akan membuat sebuah target yang akan diserang pada tahap ketiga. Tapi sebelum masuk ke tahap ketiga, pertama perlu kita sebagai penyerang, karena kita belum tahu informasi apapun mengenai target, kita perlulah mengambil informasi mengenai target tersebut pada tahap enumeration. Barulah kita bisa masuk ke dalam tahap 3, exploitation, di mana informasi yang ada pada enumeration itu diterapkan ke dalam serangan. Nah, dari hasil yang kita serang itu, kita akan mendapatkan berbagai temuan, terutama bagaimana kita bisa meremediasi atau memperbaiki celah-celah yang telah kita eksploitasi pada tahap sebelumnya. Pada tahap inilah yang disebut sebagai remediation. Dan pada akhirnya, kelompok kami akan membuktikan bahwa semua celah yang telah ditutup itu memang benar-benar sudah menutup celah. Oke. Nah, jadi pada target creation itu karena kita reflected XSS dan RFI, maka kita akan membuat sebuah aplikasi web. Web app ini dia tidak akan memiliki fungsionalitas tambahan di luar yang diperlukan untuk memunculkan celah reflected XSS dan RFI. Selain itu, informasi yang akan dijabarkan tidak akan digunakan untuk melakukan pentest. Jadi ntar ada dijabarkan informasi tentang web, itu sebagai pentester dianggap belum tahu informasi itu. Jadi harus dicari sendiri. Nah, untuk menyederhanakan percobaan, maka baik untuk reflected XSS ataupun RFI itu menggunakan target yang sama. Nah, inilah sendiri web app yang disebut pada sebelumnya. Jadi dia memiliki 2 page utama, atau 3 sebenarnya. Login dan register. Lalu ada page dengan 2 input field, masing-masing rentan terhadap reflect XSS ataupun RFI. Selain itu, untuk menghandle login dan register, kami menggunakan simple database yang menggunakan database JSON lokal, karena ya reflected XSS dan RFI itu tidak relevan terhadap database. Nah, setelah kita membuat target web app yang udah jelaskan sebelumnya, sekarang masuk ke enumeration. Di sini kami sudah mulai bertindak sebagai pentester. Artinya, kami akan mencoba untuk mendapatkan informasi mengenai target yang sudah dijalankan sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan informasi, kami menggunakan ZAP dengan target localhost di port 3000. Eh, Inti utama dari hasil scanning ini yaitu adalah alert yang berupa reflected XSS di atas sini bisa dilihat, serta remote file inclusion atau RFI. Terdapat juga banyak alert lain ya, misalkan path traversal atau SQL injection, kurang lebih bisa diprediksi itu ada pada login dan register ya. Tapi dua itu nggak relevan. Yang relevan hanyalah reflected XSS dan RFI. Oke, selanjutnya ada exploitation. Serangan akan didemonstrasikan secara langsung menggunakan informasi yang telah didapat pada tahap enumeration. Bagian ini akan dibagi menjadi 2 sub bagian masing-masing untuk reflected XSS dan RFI. Oke.
Untuk attack pertama itu XXS merupakan jenis serangan yang di mana pelaku menyiapkan kode skrip berbahaya melalui input penggunaan yang tidak difilter atau disanitasi dengan benar oleh aplikasi web. Skrip tersebut kemudian dikembalikan oleh server dan langsung dijalankan di browser korban ketika halaman dimuat. Oke, kita lihat. Oke, untuk XXS sendiri menggunakan skrip sebagai medium serangan, hal yang pertama yang dilakukan adalah membuat skrip yang ingin dijalankan. Lebih tepatnya kita menggunakan dua skrip ya. Oke, ketika kita masukkan skrip pertama pada input dari field yang rentan, maka hasil dari malicious pertama akan muncul di webnya gitu. Oke, next. Oke, tadi kan ada 2 script ya. Kita masukkan untuk script kedua untuk field yang rentan yang sama, itu hasilnya input malicious kedua itu akan seperti ini. Oke, next. Oke. Lalu untuk serangan yang kedua, udah jelaskan sebelumnya itu adalah RFI atau Remote File Inclusion. Serangan ini sendiri adalah jenis serangan yang mengeksploitasi mekanisme Dynamic File Include yang ada dalam banyak aplikasi web. Nah, itu dia khusus untuk aplikasi web yang bisa menerima input berupa file dan URL yang akan dijalankan. File ini akan berisi berbagai script yang akan dijalankan secara remote. Misal kita mengirimkan link untuk mengakses file yang ada pada endpoint server penyerang yang terbuka. Alhasil, penyerang dapat menjalankan script apapun yang diinginkannya, termasuk script yang malicious atau berbahaya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Saya udah buat beberapa script, satu script, di mana kita menggunakan metode menjalankan server dengan endpoint sendiri. Tahap yang pertama, kita akan membuat file HTML dengan script berbahaya. Pada kasus ini akan menampilkan semua response header yang ada di console log. Lalu yang kedua, kita akan jalankan malicious server yang bisa menserve ya file attack.html. Pada kasus ini, seperti yang dilihat di gambar di kanan tuh, endpoint malicious terdapat di localhost port 1345 di attack.html. Nah, kita masukkan link yang sudah didapatkan tersebut ke dalam input field yang rentan, di mana hasilnya adalah ya server akan menjalankan script, dan pada kasus ini akan mengembalikan isi header ditampilkan di console log. Oke, untuk remediation, melalui hasil serangan yang sudah dilaksanakan, maka tahap berikutnya adalah untuk mencoba menutup berbagai celah keamanan yang memungkinkan bagian serangan pada tahap exploitation dapat terjadi. Mirip seperti tahap tersebut, bagian ini akan dibagi menjadi 2 sub bagian. Oke, next. Untuk SSS sendiri merupakan jenis serangan yang dilakukan oleh penyiksa kode skrip berbahaya. Oke, next saya deh. Oke, ini untuk implementasi kodenya itu sebenarnya ada 4. Itu menggunakan escape secara manual, kita masukin functionnya langsung, atau menggunakan library escape HTML. Ketiga itu bisa menggunakan validasi input dengan regex. Oke, yang terakhir itu ada sanitasi input menggunakan library Domfuri. Oke. Nah, sedangkan untuk RFI sendiri, kita kan karena ada 2 sifat utama ya dari sebuah web server, yaitu server akan memiliki kepercayaan absolut dari web app terhadap file yang diterima, serta kepercayaan absolut dari web app terhadap input dari user. Nah, 2 sifat ini sebenarnya harusnya nggak boleh gitu. Jadi kalau dibolehkan, kedua sifat ini bisa digunakan untuk melakukan RFI gitu. Nah, untuk remediasinya sendiri, ada beberapa hal. Dan hal-hal ini dia semuanya berhubungan dengan list. Yang pertama itu adalah whitelist, di mana kita memberikan whitelist dari filename atau URL yang udah pasti terpercaya, dan melakukan implicit deny terhadap semua input filename atau URL lainnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan blacklist, di mana kebalikan dari whitelist, kita itu menggunakan implicit accept gitu ya. Kalau sebelumnya implicit deny, di sini implicit accept dengan catatan bahwa kalau ada yang
input yang cocok dengan block domains, itu ya nggak dibolehkan. Yang terakhir, kita bisa melarang secara keseluruhan untuk web server mengakses eh, URL eksternal, di mana kita akan memblokir semua URL eksternal. Oke, untuk yang terakhir itu adalah proof pembuktian bahwa hasil remediasi sudah efektif untuk menghalangi kedua serangan sebelumnya. Bagian ini hanya akan mengecek untuk reflected XSS dan RFI dan bukan mengecek celah keamanan lainnya. Ini ditemukan bersama kedua celah tersebut. Oke, next. Ini untuk yang attack pertama, yang kita menggunakan script pertama, maka setelah kita gunakan cara manual, masukkan function baru itu, maka hasilnya akan kayak gini, dia hanya menampilkan input yang di search-nya doang. Nah, untuk serangan kedua itu tetap dia juga menampilkan serangan hasil yang sama yang di search gitu. Jadi setelah dilakukan penerapan fungsi escape pada input pencarian, playout malicious tidak lagi berjalan dan tampil sebagai teks biasa pada halaman. Hal ini bukti bahwa kerentanan XSS telah berhasil diperbaiki. Oke, next. Oke, sedangkan untuk RFI sendiri, kalau misalkan kita menggunakan implementasi whitelist, nah ini kan whitelistnya sebelumnya tuh ada di test.com, dan kita masukkan localhost 12345, itu nggak boleh. Oleh karena itu, hasilnya bisa lihat bahwa server akan mengembalikan invalid domain. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan Oke. sekarang akan masuk ke eh, praktik secara langsung ya. Nah, di sini udah dibuat sebuah semacam server yang tadi dijelaskan, dan untuk Python servernya ya, yang malicious akan dijalankan juga. Oke, nah sekarang kedua server ya, server malicious dan server target udah dijalankan. Sekarang kita akan langsung masuk ke reflected XSS. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, reflected XSS dia akan menerima input eh, yang seperti ini ya, yang udah malicious, itu akan diterima dan dia akan dijalankan. Bentar. Nah, ini dia salah satu scriptnya. Kalau kita jalankan script yang pertama pada XSS, maka ya scriptnya akan dijalankan secara langsung dan bukan dilakukan secara literal. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke yang kedua, harusnya hasilnya juga sama. Kalau yang kedua kayak gini, dia hasilnya sama, bisa dilihat bahwa dia akan menjalankan script. Nah, fix-nya kalau misalkan kita untuk yang reflected XSS, kita ubah menjadi misalkan metode yang menggunakan eh, mana tuh? Nah, ini Iya, itu. menggunakan HTML escape. Ini library ya, namanya HE. Nah, kalau udah kita gunakan, kita jalankan ulang, dan kita masukkan script yang sama. Tunggu, Itu library-nya belum di uncomment. Yang atas, yang atas. Nah, itu. Yang ya, bawah, yang bawah. Nah, itu. ini. Ya. Nah, Nah, bisa dilihat langsung dia dijalankan secara literal dan scriptnya nggak dijalankan gitu. Ini adalah remediasi untuk reflected XSS. Yang kedua yaitu adalah eh, remote file inclusion. Nah, untuk remote file inclusion sendiri itu seperti yang udah disebutkan, kita akan mengakses server yang malicious. Kita masukkan linknya yang malicious.
Oh, ini udah yang di fix ya, sebentar. Nah, ini untuk RFI yang vulnerable. Kalau kita misalkan akses server yang sudah malicious, yang memiliki file script malicious, maka dia seharusnya bisa jalan. Oke. Bentar, ini harusnya di-save dulu, lupa. Oke, nah kalau kita jalankan, nah Nah, ini nggak ada. Tapi kalau kita masuk ke konsol, bisa dilihat itu file RFI menjalankan script yang akan menampilkan eh, ya header ya, header, content length, content type, dan sebagainya. Nah, untuk kasus ini dia sebenarnya mungkin nggak terlalu berbahaya kelihatannya, tapi penyerang bisa menggunakan RFI untuk mencuri hal seperti misalnya cookies gitu, session cookies. Nah, itu kan berbahaya. Itu bisa dilakukan menggunakan RFI. Dan untuk fixnya sendiri, ada beberapa hal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, misalkan kita menggunakan whitelist, di mana whitelistnya itu adalah contohnya YouTube. Kalau kita gunakan, seharusnya dia memberikan invalid domain, dan get nggak akan berhasil berjalan, script nggak akan berhasil berjalan. Nah, itu adalah praktik secara langsung untuk kedua jenis serangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. oke.